Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi kami pada mata kuliah Creative and Analytical Thinking yang berjudul Argumen Deduktif 2, Kebenaran dan Fungsional. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Dewa Haidar Setiaji, NPM 0130, lalu Akila Syahira Aprilia, NPM 0138, Nabila Anzalna Rizka, NPM 0141, Aji Prasetyo, NPM 0149, Heri Prasetyo Adi, NPM 0151, Ilham Mubarok, NPM 0168, Ahid Asngari, NPM 0190, Tanzirul Mulfakoh, NPM 0205, lalu ada Emma Dwi Jayanti, NPM 2001010020. Yang pertama ada argumen deduktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang telah disepakati. Menurut Bani pada tahun 2011, penalaran deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal khusus yang berpijak pada hal umum atau hal yang sebelumnya telah dibuktikan atau diasumsikan kebenarannya. Menurut Ramdhani pada tahun 2012, penalaran deduktif adalah proses penalaran dari pengetahuan prinsip atau pengalaman yang umum yang menuntun kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa penalaran deduktif matematis adalah penalaran yang bekerja atas dasar asumsi, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Penalaran deduktif ini juga merupakan suatu proses tertentu di mana kita menyimpulkan pengetahuan yang lebih khusus dari pengetahuan yang lebih umum. Pengetahuan yang lebih khusus termuat secara implisit dalam pengetahuan yang lebih umum. Deduktif 2, kebenaran dan fungsional. Variabel klaim dalam variabel ini huruf besar digunakan untuk menunjukkan klaim. Kata-kata seperti tidak dan atau dan seterusnya mempengaruhi klaim dan menghubungkan mereka bersama-sama untuk menghasilkan klaim kompleks dari yang sederhana. Kemudian adalah tabel kebenaran. Dalam logika kebenaran fungsional, setiap klaim yang diberikan P adalah benar atau salah, melambangkan klaim gabungan. Sebagian besar hal-hal yang dapat kita lakukan dapat disimpulkan dengan klaim. Jika Anda mempelajari teknik-teknik, Anda dapat menerapkannya dalam cara yang relatif jelas. Idenya adalah untuk menghasilkan versi yang menunjukkan kebenaran fungsional setara dengan aslinya. Resmi klaimnya yaitu salah satu yang akan menjadi kenyataan di bawah semua keadaan yang sama seperti aslinya, dan palsu di bawah semua situasi yang sama. Contoh masalah simbolisasi standar. Yang pertama, jika dan hanya jika. Dalam melambangkan klaim kebenaran fungsional, tidak ada yang bisa menggantikan klaim tersebut. Dari semua jenis kebenaran fungsional, dasar klaim kondisional yaitu masalah. Safe mode merupakan hal yang paling sulit bagi siswa untuk melambangkan kebenaran. Ada begitu banyak cara untuk membuat klaim ini dalam bahasa Inggris biasa yang tidak mudah untuk dilacak. Contoh, More akan basah jika Parker capsize perahu. Parker bagian dari klaim, adalah anteseden. Meskipun datang setelah kata more, seolah-olah klaim mengatakan jika Parker capsize perahu, more akan basah. Selanjutnya adalah diperlukan dan memadai kondisi. Sebuah jaminan kondisi yang cukup, apapun itu kondisi yang cukup untuk dilahirkan di Amerika Serikat adalah kondisi yang cukup untuk citizenship Amerika Serikat itu semua satu kebutuhan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Kondisi yang cukup dinyatakan sebagai anteseden, klaim bersyarat, sehingga kita akan mengatakan jika Juan lahir di Amerika Serikat atau B, maka Juan adalah warga negara Amerika Serikat atau C. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan kecualikan kalau, yaitu pertimbangan klaim dengan Paula akan menyita kecuali Quinky membayar up. Nah, kita diminta untuk melambangkan ini. Kita mungkin akan datang dengan Q dan P. Lalu karena yang aslinya ini akan setara dengan apabila Quinky tidak membayar, maka Paula akan menyita. Lalu di sini ada
cara lain untuk melakukannya, yaitu tanyakan pada diri Anda, apa tabel kebenaran dari Q dan P? Apabila telah mendapatkan keakraban dengan tabel tersebut, maka meja untuk P dan Q itu akan memperlakukan kecuali persis seperti atau dan melambangkan itu dengan dan. Selanjutnya ada antara titik-titik atau. Nah, kadang-kadang kita perlu tahu persis di mana pemisahan dimulai. Itu tugas kata dalam tanda kutip baik untuk menunjukkan kepada kita. Bandingkan klaim entah P dan Q atau R dan P dan baik Q atau R. Kedua klaim mengatakan hal-hal yang berbeda dan memiliki tabel kebenaran yang berbeda. Tetapi satu-satunya perbedaan antara mereka adalah lokasi dari kata baik. Tanpa kata itu, klaim akan benar-benar ambigu. Tanda kutip entah memberitahu kita bahwa disjungsi dimulai dengan P dalam klaim pertama dan Q di dalam klaim kedua. Jadi, kita akan melambangkan pertama dalam kurung P dan Q, strip R, dan yang kedua P dan dalam kurung Q, strip R. Kata kutip jika tidak banyak pekerjaan yang sama untuk kondisional bahwa tanda kutip baik tidak untuk disjunction. Perhatikan perbedaan antara P dan jika Q, kemudian R dan jika P dan Q, kemudian jika, memberitahu kita bahwa yang dimulai dengan Q dalam contoh pertama dan dengan P di kedua. Oleh karena itu, kedua harus memiliki P dan Q untuk yang simbolisasinya. Logika fungsional. Logika fungsional dikenal juga sebagai logika proposisional atau simantisial. Menjadi jelas, logika kalimat adalah salah satu dasar di mana logika simbolis modern berstandar, dan karena itu penting dalam bidang intelektual seperti teori himpunan dan dasar matematika. Ini juga merupakan model untuk rangkaian listrik dan jenis yang merupakan dasar dari komputasi digital. Tetapi, logika fungsional juga merupakan alat yang berguna dalam analisis argumen. Studi tentang logika fungsional dapat bermanfaat dalam beberapa cara. Yang selanjutnya ada argumen kebenaran fungsional. Argumen kebenaran fungsional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode tabel kebenaran, kedua, metode tabel kebenaran pendek, dan yang terakhir, pemotongan pengurangan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode tabel kebenaran. Uji tabel kebenaran untuk validitas membutuhkan keakraban dengan tabel kebenaran untuk 4 simbol fungsional kebenaran. Jadi, kembalilah dan periksa diri jika pemikiran Anda tidak dapat dipahami dengan jelas. Caranya, kami menyajikan semua kemungkinan keadaan untuk argumen dengan membangun tabel kebenaran. Maka kita hanya melihat apakah ada keadaan di mana semua premis benar dan kesimpulannya salah. Jika ada keadaan seperti itu, hanya satu baris tabel kebenaran yang diperlukan, maka argumen tidak valid. Dengan contoh, P dan Q mewakili 2 klaim. Kita dapat membuat tabel kebenaran untuk argumen dengan memasukkan kolom untuk setiap premis dan 1 untuk kesimpulan. P dan Q mungkin singkatan. Hal yang sama berlaku untuk setiap argumen dari pola ini. Contoh argumennya adalah, jika Said mengalahkan Fort Niner, maka Giant akan membuat playoff. Tetapi para orang suci tidak akan mengalahkan 49. Jadi raksasa tidak akan membuat babak playoff. Menggunakan S untuk the sign menggunakan mengalahkan atau akan mengalahkan 49er, dan G untuk
The raksasa membuat atau akan membuat babak playoff. Kita dapat melambangkan argumen seperti premis pertama adalah kondisional dan premis lainnya adalah negasi dari anteseden dari kondisi itu. Kesimpulannya, negasi dari konsekuen kondisional ini memiliki struktur yang persis sama dengan argumen. Selanjutnya akan saya teruskan. Untuk slide selanjutnya adalah metode tabel kebenaran pendek. Meskipun mengisi tabel kebenaran lengkap selalu menghasilkan jawaban yang benar mengenai validitas argumen kebenaran fungsional, itu bisa sangat membosankan tugas pada kenyataannya. Hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskan sebagian besar mengisi tabel kebenaran. Untungnya ada cara yang lebih pendek dan lebih mudah dikelola untuk menemukan jawaban seperti itu. Cara sistematis termudah untuk menentukan validitas atau ketidakstabilan argumentasi kebenaran fungsional adalah metode kebenaran meja pendek. Berikut ide dibalik itu. Jika argumen tidak valid, harus ada setidaknya satu baris dalam tabel kebenaran argumen di mana tempat yang besar dan kesimpulannya adalah palsu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah potongan atau pengurangan. Di sini, metode berikutnya adalah akan melihat kurang berguna untuk membuktikan tidak valid argumen daripada metode kebenaran saja, tetapi memiliki beberapa keuntungan dalam membuktikan bahwa argumen berlaku. Metode ketika kita menggunakan metode ini, kita benar-benar menyimpulkan yang kesimpulannya dari tempat dengan cara serangkaian dasar. Kebenaran fungsional, pola argumen yang valid. Ini merupakan banyak seperti berpikir melalui tanda kutip argumen mengambil satu langkah pada satu waktu untuk melihat bagaimana setelah kami mengasumsikan kebenaran dari tempat kita dan pada akhirnya sampai pada kesimpulannya. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.